Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, pecinta, padepokan gaul yang budiman, di mana berada baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi kesenangan, dan diberi keberkahan setiap langkah hidup. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan kita semua diberi tambahan rezeki yang halal dan baik serta nyata dapat dimanfaat di dunia ini. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa juga semoga kita semua dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, sebelum saya masuk ke arah konten saya mohon maaf untuk pemirsa yang request lewat inbox atau WA ke saya untuk membuat konten keadaan sekarang ini. Misalnya keadaan di Nusantara sekarang ini yang banyak apa ini, berita-berita yang silakan simak sendiri di medsos. Kemudian juga keadaan di luar di sana yang sudah ada perang antar negara seperti itu. Semua kalau tidak salah sudah pernah kita kabarkan yang konten kami yang terdahulu. Contoh untuk keadaan di Nusantara saat ini, silakan cari konten kami yang berjudul Nusantara Semangat Bersih-Bersih. Terus juga ada kekuatan yang kasat mata yang sangat besar yang bekerja untuk mewujudkan daripada Nusantara menjadi mercusuar dunia. Silakan simak, insya Allah nyambung. Keadaan sekarang ini sudah banyak terjadi dan itu sudah pernah kita ketahui dulu. Untuk itu, makanya kali ini saya mohon izin buat konten yang dekat sama kita sehari-hari, yang sering kita alami. Mudah-mudahan dari konten-konten ini ya sifatnya dekat atau pengalaman nyata pribadi kita, mudah-mudahan ada suatu hikmah yang kita ambil. Alhamdulillah dengan menyimak konten-konten kami yang karena kejadian nyata dengan kehidupan kami dan teman-teman kami, ada beberapa orang yang menghubungi WA yang sekarang mau belajar dan sudah disalurkan ke majelis yang dekat dengan Anda, yang kemarin yang di Jakarta Barat, yang kemarin ada yang di Madiun, kemarin ada yang di Ngawi. Silakan ikuti daripada arahan pimpinan majelis di mana Anda belajar. Sama amaliyahnya tidak beda, silakan diikuti arahan di sana. Anda ditekan dengan tempat tinggal Anda, dekat majelis, dengan tujuan biar mudah untuk berjamaah di sana, saling belajar. Daripada jauh-jauh ke sini, repot, nah diarahkan ke majelis di dekat Anda, dengan tujuan biar mudah, mempermudah untuk belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan diberi kelancaran semua, dikuatkan jasmani dan rohani, dan diberi perlindungan untuk bisa lancar amaliyah dan bisa istiqomah. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya mohon izin, ini kisah nyata juga. Kita sebagai manusia, kita bergaul sosial. Sosial paling kecil adalah dalam keluarga. Situ ada suami, ada istri, ada anak. Mungkin pengalaman kita, pengalaman saya, pengalaman teman-teman, bahkan pengalaman penetesen, dulu ketika masih pacaran dengan calon istri ini, wah mesra sekali, ya Pak Imron ya. Wah, dunia ini kita berdua lah ya Pak Suryono ya. Pak waktu masih pacaran. Pokoknya tai kucing racun timnya. Oi, iya. Tetapi begitu sudah nikah, keluarga punya anak, kadang-kadang ini banyak terjadi, timbul gesekan, timbul cekcok, timbul permasalahan, bahkan sampai ada, mohon maaf ini, sampai terjadi betul sekarang kan banyak suami bunuh istri, ada ya, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, sebagainya. Ini banyak terjadi. Kemudian dengan pengalaman dialog saya dengan goib yang ada, bahwa kehidupan manusia nyata ini banyak
dipengaruhi oleh makhluk gaib. Contoh paling jelas, saya bisa bicara, Anda bisa menonton, berarti masih hidup. Itu karena dipengaruhi adanya makhluk gaib yang berupa roh indofi atau nyawa. Seumpama andai kata nyawa roh indofi ini kode jasad, ya mati, nggak bisa ngomong, nggak bisa nonton. Itu contoh nyata itu. Untuk itulah makanya kira-kira gerangan apa yang mengaruhi manusia sehingga timbul adanya masalah dalam keluarga. Mau disimak, mudah bermanfaat. Kira-kira karena aku juga sering ditangi oleh pasangan atau satu keluarga yang datang karena sering cocok sama keluarganya. Ini alhamdulillah rukun kembali, mudah-mudahan bersyukur gitu. Nah ini kisah nyata salah satu rekan jamaah kami yang dulu pernah cekcok sama istrinya, tapi tinggal kabur. Bapak Im, sini Pak Im. Ini Pak Im. Assalamualaikum Pak Im. Waalaikumsalam. Siap Pak Im? Alhamdulillah. Bagaimana nikmat sekarang? Alhamdulillah nikmat. Nikmatnya gimana? Ya adem ayem, ayam. keluarga rukun, senang, tentrem lah. Tentrem ya? Tidak ada suatu Aku dengar dulu kesedihan. pernah cecok sama istrinya. Ya pernah. Sampai bagaimana tahapan apa dulu? Ya sampai coro wong Jawa niku mutung. Mutung Nah. tinggal pergi gitu ya? Tinggal pergi ya. Akad koper gitu? Enggak seperti ya, sampai gitu. Jadi? Cuma 1 hari 1 malam. Itu Ya, sekarang rukun Pak ya. Alhamdulillah. Nek versi dohirnya waktu itu Iya. sampai istri jenengan saya mutung itu dohirnya apa? Masalah apa waktu itu? Itu masalah itu enggak pernah pulang. Udah pernah pulang? Iya. Wih, Sering keluar terus. keluar kemana? Keluar ya minum judi. Narik kabel. Narik kabel. Ini. Nah, Oke, itu cara dohirnya ya. Iya. Nah sekarang seperti biasa Pak Im sudah belajar level tertentu. Iya. Ya dari awal ditobat ini sih udah gampang dibangkitkan. Sekarang kita cek ya. Kira-kira masih ada sisa enggak? Kira-kira yang membuat dulu Pak Im cocok sama istrinya. Diterima ya. Ya, untuk belajar ini Pak. Daripada keluar kantor kan teman-teman buat konten buat siapa tahu ada penonton ini yang dapat hidayah. Belajar ini seperti sampean. Ya dulu sering cekcok, sering minum macam-macam lah gitu kan. Sekarang kok tentrem itu, suratnya rajin, tulisnya rajin ya. Bukan sampean saja, aku juga dulu begitu. Kita cek Pak ya. Kira-kira makhluk gaib dulu yang berpengaruh sampai cocok sama istri itu apa? Diterima sekarang dari izin beliau. Yang dulu buat cekcok masih bangkit. Sembunyi bangkit, tunjukkan kamu siapa. Bisa bicara manusia. Kalau bohong, potong. Selamat malam. Wah, kok bisa bahasa Indonesia kamu? Ya bisa. Dari mana kamu bisa bahasa Indonesia? Gaib itu sekarang sudah bahasa Indonesia semua. Ah, ya bener kamu. Betul. Nggak tahu. Suruh siapa itu? Ya bener kamu. Ya. Gaib itu banyak loh. Ya. Ada golongan iblis, siluman, jin, malaikat, roh. Apa mereka bahasa Indonesia? Ya, enggak tahu. Disuruh aja. Yang nyuruh siapa? Ayo, yang nyuruh siapa? Ayo sebutkan. Raja saya. Siapa rajamu? Yang perkasa itu tanduk merah. Itu yang nyuruh? Ya. Kamu gak bohong? Enggak. Bohong terpotong-potong loh. Enggak. Ayo. Di sini enggak bisa bohong saya. Nah, tanduk merah itu yang ngasih tahu siapa kalau di alam gaib berbahasa Indonesia? Tahu. Ada. Enggak tahu. Itu urusan si raja saya itu. Saya disuruh. Oh, disuruh. Ngikutin aja. Bahasa Indonesia begitu? Ya. Oke. Kamu golongan apa? Si merah bawahan masih. Oh, kamu asli iblis? Ya. Asli? Asli. Ya benar. Betul. Tingkatan rendah saya masih.
Serendah apa? Masih tanduk satu. Tanduk satu itu. Kalau jalan gimana coba praktekkan? Weta Gagah saya. weta gitu. Dulu kamu mengaruhi apa sama ini? Mengaruhi apa dulu? Pengaruhi kepuasan batin yang mengikuti hatinya, menutup hatinya. Itu Itu saya. Itu goibnya. Ya. Bentuk kelakuannya apa? Judi, minum. Kalau minum gimana? Praktekkan. Terus. Enak play, bro. Oh gitu. Benar kabel. Nyanyi. Emang bisa nyanyi emangnya? Bisa sedikit. Lagu apa? Lukaku. Iya lagu nih. Iya. Gak ada suaranya. Ya, sekarang ya judi. Praktekan. Agak sini. Nih. Nih. Mau taruh berapa kamu? Nih. Saya bagi-bagi nih. Kartu nih, kartu. Taruh berapa kamu? Keluarkan uang kamu. Nih, tuh ada lawan kamu, main Ya. dulu. Ini uang semuanya ini. Wah, saya kenang kamu. Ini gambarnya itu. Kartu semuanya. Ya udah sekarang petugas polisi datang. Kabur. Sini udah hilang semua. Sini. Jadi kamu si iblis. Ya. Nah, sebelum kamu menguasai itu bapak ini, sebelum kamu menguasai seperti ini, kamu tinggal di mana tadi? Tinggal. Sebenarnya saya sudah tinggal di tubuh manusia. Terus? Ya, saya bisa keluar, bisa masuk, keluar masuk di tubuh manusia itu. Apa itu orang Jawa itu? Banyakan orang Jawa sih masuk ke tubuh saya. Apa maksudnya keluar masuk tubuh orang gitu? Ya. Tadi tinggal di mana tadi? Di sana, di temannya jasad ini. Temannya orang ini. Ya. Oh, lah yang asli yang tinggal di tubuh orang ini udah nggak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Udah meledak semua. Ledak. Tidak tahu saya. Coba cari tahu. Temati saja jelaskan, Hu. Oh, ya. Apa? Jasad ini bertobat. Oh, bertobat. Ya udah. Sebelum saya mengalas itu, saya lebih tahu kamu golongan si iblis. Ya. Kalau begitu, kamu terbuat dari apa? Dari api. Langsung api. Ya. Ya bener kamu ngomong Ya. kamu. Ya bener kalau ngomong. Ya. Berapa usiamu? Ayo. 2000. Masih muda saya. Berarti buat dari api dengan begitu. Ya. Kan ada iblis dari api neraka. Ya. Karena perkawinan antara iblis. Ya. Karena maksiat seorang. Kamu terbuat dari apa? Ayo. Bohong kamu. Ayo. Ya. Dari api suruh mengganggu orang-orang. Kalau dari api. Ya. Utusan dari raja-raja saya itu. Dari raja pimpinan kamu. Ya. Disuruh ngapain selama ini kamu? Ya, mengelabui manusia-manusia itu. Biar kedrumus di dalam golongan saya. Nah, ini terkhusus pada bapak ini. Ya. Dulu dia pernah bercerita, pernah cekcok sama istrinya. Ya. Nah, karena nggak pernah pulang, nggak pernah apa. Itu yang mengaruhi siapa itu? Itu terus terang bawahan saya itu. Jin siluman itu saya punya bawa. Lah kok bisa
Jin siluman itu kan gaib. Ya, Lah kok bisa membuat cekcok pada tubuh manusia antara suami istri kayak apa ceritanya? ya, Jin. Siluman itu yang fasik, itu yang menguasai saya. Oh, keluhan iblis. Ya. Terus. Bisa mengelabui manusia-manusia. Saya iming-imingi. Jin siluman saya iming-imingi. Terus? Biar mengganggu, mengelabui manusia itu bermaksiat. Kenapa kamu sakit? Lah kok gini-gini kenapa? Kalau bohong sakitnya loh kamu. Enggak, saya sudah. Ya itu kan ceritanya mengelabui. Sekarang kok bisa? Ini kan manusia. Ya. Istri juga manusia. Ya. Lah kok bisa cekcok itu gimana ceritanya? Ya. Jasad ini kan berjudi, enggak pulang. Terus Main perempuan. terus Otomatis itu di tubuh istrinya kan ada jin perempuan. terus Saya bisik-bisik biar cekcok sama istrinya ini. oh, jadi pada intinya gue fasik emosi itu bisik-bisiki begitu. Ya. Biar antara suami istri cekcok begitu. Ya. Kejadian macam begitu saat ini banyak apa enggak? Wah, banyak sekali. Kau berhasil dengan lebih tugas kamu? Iya dong. Wih, Saya berhasil saya. jadi kalau begitu masalah keluarga, cekcok keluarga, tidak habis itu karena pengaruh kamu juga banyak kan begitu? Ya. Ya. Ya betul jaya aja loh. Ya betul. Terus ini, Mas ini coba dilihat sekarang sama istrinya rukun pada. Ya. Adem. Tenang. Rukun. Jadi kamu gagal kalau begitu. Ya gagal di keluarga jasad ini. Kalau orang lain kan gak gagal. Saya sering pindah-pindah. Saya suruh bawaan saya. Oh gitu. Jadi pada keluarganya bapak ini kamu gagal, tapi pada keluarga yang lain kamu banyak berhasil begitu. Iya. Nah sekarang bapak ini dulu seperti itu. Lah kok sekarang bisa rukun sama keluarganya, sekarang damai, bahkan saya dengar dia sekarang rajin ibadah. Apa yang terjadi? Apa yang bapak ini perbuat? Nggak tahu itu ada cahaya apa itu dimasuk, utama dimasuk di rumah saya. Nggak tahu. Keluarga itu berubah semuanya. Saya kepanasan di situ. Saya minggir. Cahaya apa itu? Nggak tahu. Nah itu kan sisi goibnya. Nah dari bentuk manusianya apa yang diperbuat Pak ini gitu loh. Ya bertobat. Sering merenung itu. Orang bagaimana? Supaya dilihat jejaknya kayak apa. Apa? Kamu takut ngomong? Ya, ada yang ngawal. Siapa yang ngawal? Saat ini kurang ajar. Ya makanya jangan bohong kamu, ceritakan bagaimana ini bisa sekarang damai, rukun sama keluarganya. Kalau bentuk gaibnya kan kamu bilang banyak cahaya. Ya. Sekarang bentuk manusianya apa yang dilakukan Pak Mas ini gitu loh. Gitu loh kamu kuasai. Ya, sering sholat. Sering berzikir. Dah baca. Loh, tapi di luar sana juga banyak orang sering sholat berzikir, tapi juga banyak masalah sama keluarganya, malah sering mukul. Ya, betul itu. Apa yang terjadi? Sering cekcok, keributan. Ada yang dibunuh istrinya. Lah iya, pada sana kan juga banyak itu. Saya kenyang. Nah tadi kamu mengatakan masih ini sekarang rajin sholat, rajin zikir. Sana juga di luar juga banyak seperti itu, tapi juga terjadi masih masalah keluarga. Ya. Apa yang terjadi? Terjadi hatinya itu kosong, pengen buru nafsunya sendiri, makan sendiri. Maksudnya? Istrinya sering selingkuh. Yang laki
sering minum-minuman, Lah, judi. Orang ibadah kok begitu gimana ceritanya? Ya pengaruh nih. Apa? Pengaruh lo? Iya. Lah Mas, ini ketika dia juga beribadah, zikir, kenapa juga kepengaruhi malah kamu bisa lepas? Tahu. Coba cari tahu. Bisa. Nggak bisa. Jelaskan. Nggak bisa. Bagaimana anak buah bisa hancur tubuh Mas ini? Jelaskan. Nggak bisa. Nggak boleh. Siapa yang nggak boleh? Itu. Siapa? Pengawal anak ini. Pengawalnya golongan apa? Nggak tahu. Coba dilihat. Diizin beliau diizinkan cerita kenapa bisa hancur. Wah, diizinkan. Kenapa golongan kamu bisa hancur tubuh Mas ini sehingga sekarang damai sama keluarganya? Ya. Pertama itu bertobat. Ah. Bersujud dia. Terus? Menghadap yang pencipta di alam semesta ini. Itu saya tak berani. Hatinya itu tulus. Ternyata ada bisik-bisikan dari cahaya itu. Yang ngajari, ya tata cara bertobat yang ngajari siapa itu? Di alam gaib itu Sangjang Nur Jaya Nirwana. Kamu tahu? Tahu itu. Berani nyebut nama itu? Tahu. Siapa? Berani. Siapa Kalau itu? nyebut itu berani. Oh, jadi Mas ini ketika beramalnya seperti itu dia mengikuti ajaran yang di alam gaib sebut siapa tadi? Sangjang Nur Jaya Nirwana. Mas ini kan manusia, masa belajar sama alam gaib? Ya kalau panggilannya di alam gaib Itu. Ya. Berarti Mas ini manusia bersama manusia. Ada apanya? Ada yang ngajarin. Jadi berarti ada manusianya itu? Ada. Kamu nggak bohong? Ya. Kamu nggak takut diajar nanti? Ya takut. Benarnya takut saya. Kamu nggak bohong itu? Benar. Terus? Tahu saya itu di alam gaib Sangjang Nur Jaya Nirwana. Di alam nyata itu ada orangnya. Ada manusianya. Gitu loh. Jadi nggak salah Mas ini belajar sama manusia kalau begitu ya? Nggak salah. Gara-gara masih hidup dia. Gara-gara Mas itu mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tadi, sekarang golongan kamu hancur Mas ini gitu. Iya. Yang bikin masa keluarganya hancur gitu. Ya. Itu belajar amalan apa itu? Nggak tahu saya. Gara-gara Mas ini ikut amalan yang diajarkan oleh seseorang yang di alam gaib bersama warna tadi. Iya. Sekarang kerasaan kamu hancur tubuh ini sehingga keluarganya itu. Iya. Nah kalau di luar sana juga banyak toh orang bertobat, orang beribadah, berzikir. Tapi mereka juga punya masalah, cecok sama keluarganya, masalah main pukul sama istrinya, ada nggak? Ada. Kenapa bisa begitu? Bisa begitu kan? Itu sholat itu pikirnya kemana-kemana, berzikir itu ada nafsunya, tahu kan nafsu? Itu saya. Oh, nafsu itu kamu? Iya. Emang banyak di sana? Saya itu. Emang banyak di sana? Banyak. Oh. Saya bikin ketawa aja kalau itu. Ya terus saya terusin terus berzikir terus. Biar kaya, biar sehat, biar lancar rezekimu terus. Itu nafsu, itu saya yang Nah kalau terus amalan yang diajarkan oleh tadi siapa itu yang menurut kamu dalam gaib bergerak sederhana kayak apa amalannya bentuknya? Ya pertama itu bertobat, terus berzikir sholat malam, terus itu berzikir. Kan sama dengan mereka? Iya sama. Hatinya itu ingat. Ingat siapa? Yang pencipta di alam bumi ini itu Allah itu. Kamu iblis, sok tahu kamu iblis ya, bisa. Raja saya kan loe tahu. Lebih pintar. Iya. Jadi kamu tahu semua itu. Ya, jadi golongan kamu bisa melihat hati orang lebih gitu. Iya. Oh. Lalu, berarti kalau gitu namanya manusia juga bisa dari bentuk dohirnya kalau gitu. Jadi kadang pakaian bagus, pakaian seperti orang-orang alim itu bentuk kalau begitu.
Masih ini biasa aja penampilannya. Iya. Kenapa anak buah bisa hancur tubuhnya sehingga sekarang orang sama istrinya? Ya, hatinya itu loh. Apa? Tidak bisa ditembus. Golongan saya. Di siapa hatinya? Percaya itu. Di dikir, ingat ya, Allah gitu. Ingat Allah itu. Kan ada malaikat-malaikat yang membentengi dia. Ya betul kalau ngomong. Ya, saya nggak berani. Saya tahu. Ya udah, sekarang begini, kamu kan tugas di luar, masih banyak tugas kamu, masih banyak. Masih. Sekarang anak buahmu yang masih tinggal di tubuhnya Mas ini sama di anak turunnya diambil semua. Oh, bawa. Ya. Kita baru rukun sama keluarganya, jadi anaknya, di anak istrinya, efek kebutuhan kamu dulu, diambil semua. Itu tindak pertamanya itu diambil, kan anak buahmu itu, aku tidak mau buang, nanti kamu marah. Udah urusan kamu. Nah, iya kamu masih banyak tugas toh. Semua kesini. Udah urusan kamu itu. Udah selesai. Udah. Udah kamu ambil, kembalikan semua, suruh kembalikan. Di anak istrinya sana. Kembali semua. Jadi fresh lagi. Wallah. Dah, karena kamu keluar tugas, memang itu udah Allah mengizinkan, ya kan? Kamu sebagai manusia juga sebenarnya berterima kasih sama Tuhan Anda beri ujian. Ya kan, kalau Allah menyelamatkan akan selamat, tapi Allah nggak menolong nggak bisa. Paham dah? Paham. Ke sana keluar, terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Allah selalu. Tes, ending Pak. Alhamdulillah. Itu sebenarnya alami ya. Tadi kelihatan itu, nampak sekali. Tenang Pak. Teman-teman saya yang masih berbuat dulu ya, menguasai tubuh teman-teman yang belum tobat. Bersyukurlah Pak ya, hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Kata bersyukur, bukan sampean aja, aku juga. Dulu juga hampir mirip seperti Anda sebelum ikut amaliyah seperti Al-Husaini. Ini pengalaman nyata Pak ya. Alhamdulillah. Ini kita bersyukur, ya namanya bersyukur itu ya istiqomah. Apa yang diajak berjamaah dzikiran, ditunjukkanlah nikmat. Mudah-mudahan dengan melihat nikmat yang kita terima ini, Allah memberi hidayah pada orang lain. Amin. Karena banyak orang menghubungi saya, cerita sama saya lah dengan masalah keluarganya, yang ini, yang itu. Ya solusinya ya seperti ini, harus bertobat kan gitu. Karena dia dengan bahasa-bahasa tutur kata itu lupa, malah bingung gitu. Dia langsung praktek ini, laksanakan. Langsung praktek. Nanti kerasian-kerasian iblis dalam tubuh akan hilang dengan sendirinya, kan kembali dulu ya, sehingga kembali damai gitu Pak ya. Alhamdulillah. Nyaman sekarang ya? Alhamdulillah nyaman. Orang untung lagi? Ndak. Wah sekarang nyoh entek no Mas ngono ya. Alhamdulillah. Adem ayem. Nyoh entek no Mas. Pemirsa, demikian pengalaman nyata dari teman saya juga yang lain. Siapa tahu ada pemirsa yang punya masalah yang sama, yaitu masalah keluarga, yang pada intinya itu karena pengaruh daripada golongan-golongan iblis. Ingat, dulu ketika Nabi Adam masih di surga sana, Allah memerintahkan dua makhluk untuk sujud menghormati, sujud melayani Nabi Adam, yaitu antara malaikat dan iblis. Yang mau hanya malaikat, iblis tidak mau. Dan iblis memohon izin pada Allah untuk mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Sampai sekarang terjadi berbagai macam cara mereka lakukan, bahkan yang berbentuk dengan cara yang baik, sepertinya alim, sepertinya soheh dan benar, tapi kalau dilihat hatinya ternyata seperti itu, kena tipu. Yang sering kita bilang hitam dibungkus putih. Pak Imron, supaya kita semua selalu ditolong oleh Allah, Mas Imron. Alhamdulillah. Hidayah, kita pelihara, kita syukuri. Manfaat sekarang, tentram, damai, keluarga sehat semua. Alhamdulillah. Rezekinya pun juga lancar.
Lancar, Dulu kita alhamdulillah. pegang uang 1 juta aja masih kurang. Nggih, Ini karaoke cukup nggak ini? nyata itu, Pak. Kan kurang terasa. Nggih, terasa. Sekarang alhamdulillah saya Iya. dapat 100.000 cukup Cukup, berkeluarga. nggih. Bahkan alhamdulillah bisa Nggih, sedekah. nggih, Nikmat. alhamdulillah. Nikmat Nah, sekali. gitu. Pemirsa, mudah bermanfaat konten kali ini. Sengaja saya membuat konten-konten yang sering terjadi di kita. Karena apa? Untuk menyikapi keadaan dunia saat ini, saya kira kita harus menengok, persiapkan diri kita masing-masing, perbaiki diri kita masing-masing. Yang di luar sana itu sudah ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Dan kita bisa ambil hikmah semua. Perbaiki diri kita masing-masing. Kalau nggak salah, saya pernah buat konten bahwa manusia itu bukan penduduk bumi asli. Di bumi kita ini pendatang sebenarnya. Kita surga sama sebenarnya. Untuk itulah makanya mudah-mudahan kita diberi petunjuk hidayah untuk tahu jalan bagaimana kita kembali nanti. Terima kasih. Semoga manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap kami. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.